buat kita semua. Mohon izin tim penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fendi Eko Kurniawan, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Kesehatan. Saat ini saya sebagai dosen di program studi ilmu keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Video ini saya buat untuk proses persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2005. Di sini saya akan melaksanakan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit mata kuliah yang saya ampu di semester 6, yaitu keperawatan keluarga. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS dan mata kuliah ini akan disampaikan secara luring dengan metode pembelajaran discovery learning, ceramah, diskusi, dan case study. Untuk deskripsi mata kuliahnya, jadi fokus mata kuliah ini adalah pembahasan tentang konsep keluarga, kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tiap perkembangan keluarga, dan masalah-masalah keluarga yang terkait dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan dasar. Yang keempat, menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosa keperawatan keluarga. Yang kelima, mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan keluarga. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang konsep keluarga dan juga konsep keluarga sejahtera. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang konsep keperawatan keluarga. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang tren dan isu keperawatan keluarga. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar asuhan keperawatan keluarga. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan sesuai kebutuhan tumbuh kembang keluarga. Untuk media pembelajaran, yang pertama nanti PowerPoint, ada jurnal, buku ajar, modul, dan format pengkajian asuhan keperawatan keluarga. Materi yang akan nanti diberikan ke mahasiswa, materi keperawatan keluarga adalah yang pertama tentang konsep keluarga yang terdiri dari pengertian tipe keluarga, fungsi keluarga, struktur keluarga, teori perkembangan keluarga, dan keluarga sebagai suatu sistem. Yang kedua, nanti mahasiswa juga dapat tentang keluarga sejahtera, mulai tahap keluarga prasejahtera, tahap keluarga sejahtera 1, tahap keluarga sejahtera 2, tahap keluarga sejahtera 3, dan tahap keluarga sejahtera 3+. Nanti juga mahasiswa akan mendapat tentang teori konsep keperawatan keluarga dan konsep asuhan keperawatan keluarga sesuai dengan tumbuh kembang keluarga, mulai dari keluarga yang baru menikah, keluarga dengan anak kelahiran pertama, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga dengan anak dewasa, keluarga dengan usia pertengahan, keluarga dengan lansia. Untuk penilaian dari mata kuliah keperawatan keluarga, yang pertama tentang keaktifan dan kehadiran mahasiswa sebesar 10%, tugas dan case study 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Berikut cuplikan video proses pengajaran di kelas mata kuliah keperawatan keluarga.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Bagaimana kabar kalian, teman-teman semua? Siap berkeluarga? Oke, untuk pertemuan pertama ini saya sampaikan tentang capaian pembelajaran serta keluarga. Jadi nanti kalian diharapkan mampu menguasai konsep keluarga. Terus kalian juga harus mampu menguasai konsep keluarga sejahtera. Terus teori perkembangan keluarga, struktur keluarga, sampai ke asuhan keperawatan keluarga. Jadi nanti kalian selain di juga nanti ada asuhan keluarga. Nah, kalian harus mampu menguasai tentang bagaimana kalian mengkaji. Mungkin kira tentang proses perawatan maksudnya? Iya. Pertama apa? Terus? Jangan sampai dilupakan tentang proses perawatan. Ya. Jadi nanti kalian akan mengkaji sebuah keluarga, mulai ayah sampai ke mengkaji sebuah keluarga. Itu capaian berikutnya. Materi-materi yang harus kalian pelajari yang pertama tentang konsep keluarga, jelas. Jadi kalian mau merawat keluarga wajib tahu tentang apa sih keluarga. Terus keluarga sejahtera itu seperti apa, tipe-tipenya seperti apa, teori perkembangan keluarga, mulai prasekolah sampai ke lansia itu seperti apa sih teori perkembangannya, peran perawatnya seperti apa. Nah itu tugas kalian nanti untuk bisa melihat itu. Oke, mungkin awalnya bedanya kan sebelum kita masuk ke materi tentang konsep keluarga. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, tanyakan. Untuk materi keluarga itu nanti totalnya adalah 4 SKS. Ya. Jadi 3 SKS teori, 1 SKS-nya adalah praktek. Ya. Nanti kalian akan ke masyarakat, ke keluarga, ataupun nanti kita praktek ke komunitas untuk melakukan asuhan kepada keluarga. Mungkin itu untuk awal yang bisa saya sampaikan. Kita langsung masuk ke konsep keluarga. Di sini ada teman-teman yang belum punya keluarga, tiba-tiba hadir di dunia ini, tidak ada. Tentang keluarga. Jadi kalau kita sebagai perawat, itu merupakan aspek penting dalam perawatan. Kalian juga sudah melakukan komunitas kemarin ya. Jadi bagaimana sih kalau itu mampu bisa merawat anggota keluarganya, sehingga jika nanti ada keluarga yang dari rumah sakit ke rumah, itu perawatnya juga tidak sia-sia dalam menerapkan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Seperti itu. Dan keuntungan kita sebagai seorang perawat, kita juga dalam merawat keluarga itu ada 2 keuntungan. Kenapa? Karena sudah pernah komunitas. Masih ingat komunitas jelas baru kemarin. Tahu keluarga ya? Mengenai keluarga, mungkin ada teman-teman yang tahu dulu tentang keluarga itu apa sih? Apa keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Ada juga yang mengatakan apa lagi? Secing. Keluarga itu apa? Individu. Nah, hubungan pernikahan, hubungan darah atau adopsi. Itu bisa diartikan sebagai nanti kita di sini dari WHO. Ya. Nah, kita kalau kita keluarga perawat itu 2 keuntungan. Siapa? Memenuhi kebutuhan individu dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena keluarga adalah tengah-tengah antara komunitas, masyarakat, dan individu. Nah ini adalah ada keuntungan dari kita sebagai merawat keluarga. Tapi, semua keluarga itu pasti punya nilai dan budaya masing-masing dalam rumah. Nah itu jangan kalian langgar tabrak. Jadi harus bisa menyesuaikan tentang nilai-nilai yang ada dalam sebuah keluarga.
Ini definisi keluarga. RO anggota rumah tangga yang saling berhubungan, ya jelas ya, melalui darah, hubungan darah dan juga adopsi. Di sini ada yang pernah diadopsi oleh orang tuanya. Anak adopsi ada di sini. Siapa tahu ada pamannya tidak punya keturunan sehingga mungkin adiknya banyak anaknya, terus biasanya itu di dalam masyarakat diambil satu sebagai pancingan. Tahu ya pancingan ya? Kamu adopsi juga? Ini menurut ya. Kalau Dufal, jadi yang dengan Dufal dan Bayon adalah kalau yang Dufal itu bagaimana ada perkembangan fisik, gitu ya, mental, emosi dalam setiap anggota keluarga. Kalau yang Bayon itu ada peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Itu aja. Sama-sama untuk menciptakan gayaan, gitu ya, tujuannya jelas. Kalau peran dalam keluarga, ada yang tahu peran keluarga? Kalian ini peran dalam keluarganya seperti apa sekarang? Terus apa lagi perannya? Sebagai anak, terus ayah, ibu. Itu adalah peran formal dalam keluarga. Ada dua peran seperti itu. Nanti kita bahas tentang satu keluarga. Ada peran informal dan peran formal. Kalau yang tadi Anda sebutkan adalah ayah, ibu, anak, itu adalah peran formal. Dari sini ada yang disampaikan atau pertanyaannya silakan tentang keluarga. Tidak ada? Kita lanjut. Nah, dari pengertian di atas, ya, saya jelas. Jadi terdiri dari dua individu yang diikat oleh negara, perkawinan, dan adopsi. Yang pertama, itu adalah sebuah keluarga. Yang kedua, meskipun terpisah, tapi tetap ada komunikasi antar anggota keluarga. Nah, sekarang saya tanya ke kalian ini sekarang. Siapa yang paling jauh rumahnya di sini? Saya. Mana? Madura. Yang dari Papua. Kamu sudah menghubungi kamu berapa kali dalam bulan? Berapa kali menghubungi mama papa, ayah bunda? Ada hubungan yang baik antar anggota keluarga dari kita orang tua minta uang atau hanya tanya kabar? Minta uang. Kita nggak bagi uang ya. Kita tetap harus ada komunikasi minimal satu kali lapor ke orang tuanya kalau memang kalian jauh. Sama saudara yang punya saudara kakak, adik, sering WA? Sering. Ya, jadi tetap ada perhatian antara anggota keluarga. Kalau memang kalian tidak sebut. Yang ketiga, yang saya sebutkan ada peran dalam sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu, bisa sebagai adik, bisa sebagai kakak, ya, sebagai anak, itu adalah peran anggota. Dan kita akan ada tujuan dari program tersebut. Jelas. Kalau orang Madura pasti ya bahasanya Madura. Ada yang Madura, di Madura tidak bisa bahasa Madura. Rumah. Ya, jadi ada menciptakan tentang budaya, perkembangan fisik, jelas ya, psikologis dan sosial anggota keluarga. Ada yang nggak dirawat dari kecil, nggak dikasih tahu dan lain sebagainya, tiba-tiba dewasa. Pastikan akan diajari oleh orang tua kalian tentang sebelum kita ke tipe, tadi sudah kita masuk ke pengertian, ya, kita sudah masuk ke pendahuluan, ke pengertian. Sekarang habis ada tipe keluarga. Saya ingin tanya tentang bagaimana kalian nanti dalam menciptakan sebuah keluarga. Ada dua tipe, ya, tipe tradisional dan tipe non tradisional. Nah, tanya dulu ke Pak. Inginnya kalian nanti tipe yang tradisional apa non tradisional untuk menciptakan sebuah keluarga? Maunya nanti non tradisional. Kalau kamu atau diajak anak-anak yang ingin non tradisional siapa anak-anak?
6 terus cuma 6 7 loh, salah itu nggak bisa keduanya. Mau nikah dua kan ya? Iya kan, berarti kan dua tipe semua. Tipe keluarga berarti kalian masih nikah dua kan? Tidak boleh. Ada 5 atau 6 mahasiswa tadi ya. Oke, kita bahas tentang yang pertama tentang tipe tradisional. Ini yang selain 6 tadi. Kamu nanti ingin sama masih ke orang tua, masih gabung. Kalau sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditambah dengan paman, bibi atau kakek, itu namanya keluarga besar atau extended family. Tapi kalau kalian menciptakan sebuah keluarga yang ini terdiri dari ayah, ibu, anak, ya, berarti namanya keluarga family atau keluarga inti. Nah, sekarang saya tanya dulu, kan kamu di rumah sama siapa aja? Sama anak, tidak ada orang tua, kakek nenek, itu namanya keluarga apa kali? Keluarga inti atau besar? Keluarga inti. Nyata di rumah ada siapa saja? Ayah, ibu, nenek, sama nenek ya? Ada nenek berarti. Jadi namanya keluarga besar, extended family. Nah, kalau kayak ini, jadi ada mesti pasangan suami yang tidak mempunyai ada loh, macam ada lagu mandul gitu ya, itu namanya keluarga. Jadi satu rumah yang hanya terdiri dari sepasang suami istri tanpa anak atau single parent. Rumah tangga itu dari orang tua dengan anak bisa cerai, bisa meninggal. Kalau yang single jadi memang bisa jaga tua atau orang tua berarti satu rumah itu hanya sendirian. Yang kan ada di masyarakat itu apa namanya jaga tua tahu ya, atau perempuan yang nggak nikah karena hanya karir saja guru karir juga lupa itu membentuk sebuah kalian itu silang. Nah ini sudah jelas terdiri dari kakek nenek rasial di dalam namanya tipe. Yang mana tadi? Mevin itu. Nah, ya yang mana? Yang 1, yang 2 atau yang 3? Yang non tradisional. Mau pilih yang nomor 1, 2 atau 3? 1. Wih, komi family. Jadi lebih dari satu keluarga tanpa pertalian kata pernikahan. Kalau di Jawa namanya kumpul. Ini adalah tipe tradisional. Jadi mentar, yang mana mentar? Yang nomor 1 atau benar marital? Itu contoh berarti family. Jadi menikah, tanpa menikah dan punya anak. Ada toh sekarang statis di Jakarta tinggal di rumah punya anak tanpa yang 3 B atau lesbian family. Yang mana tinggal kan nonton sudah. Yang 1, yang 2, yang 3. Yang mana? Yang 1, 2? Bukan yang tradisional, bukan yang non tradisional, yang modern. Oh, ada modern. Terus di kalangan kita memang biasanya family sama mereka family. Maka di pengajian nanti kalian kan ada pengkajian. Kalau nggak ada pertanyaan tipe keluarga maka itu nanti bukan pengkajian atau format pengkajian dari tata keluarga. Karena banyak KM dan sebagainya. Terus keluarga itu harus ada tipe keluarga. Ada perkembangan keluarga. Struktur keluarga itu harus ada dalam format pengajian. Kalau tidak ada itu, berarti bukan format pengajian. Ada yang ingin bentuk keluarga G, NSB? Sampai ya. Baik, gimana kabar? Mau yang mana? Nomor 3. Kita langsung ke undang-undang nomor 10 tahun 2022 bahwa keluarga unit terdiri
yang sah. Nah ini yang sah. Yang sah itu seperti apa sih sah itu? Bedanya sah sama gak sah itu gimana? Nah ya, sekarang ada pernikahan siri, yang sah. Nah ini bedanya apa kira-kira? Yang berkembang di masyarakat, misalkan kalian pernah dengar, oh ini nikah siri, oh ini nikah sah, misalkan itu seperti apa sih? Apa bedanya? Negara sama Gimana bedanya? kalau sah kan ada Buku nikah. Kalau yang siri? Oke, berarti hanya di negara ya. Tapi untuk keabsahannya, di agama gimana? Sama-sama sah atau enggak? Sama-sama sah. Nah, kan sama-sama sah di dalam agama. Cuma di negara harus belum ya. Karena apa? Melindungi wanita kan? Karena kami melindungi wanita kalau menikah secara sah itu melindungi wanita. Tentang awal seperti apa? Kalau ciri tidak, kalau mandor tidak akan bisa untuk mengajukan gugatan. Kalau sah bisa mengajukan. Tapi di mata agama sama-sama sah. Ya, jadi harus bisa baik dalam menyikapi. Dan untuk kebutuhan spiritual dan material setelah materi gitu ya, bertakwa kepada Yang Maha Esa, berhubungan serasi, selaras dan seimbang. Yang gimana itu serasi, selaras, seimbang itu seperti apa? Dan keluarga dan juga masyarakatnya harus serama. Jadi tidak ada pertikaian antara keluarga ini dan lain sebagainya dalam sebuah keluarga. Karena akan apa? Akan menjadikan sebuah insiden yang berbeda kalau ada hal-hal yang seperti itu. Maka cinta itu penting ada dalam keluarga. Untuk rumah tangga itu cinta itu penting. Penting apa penting? Atau yang penting ekonomi apa? Ekonomi. Penting. Setelah tipe kita akan membahas tentang fungsi keluarga. Ya. Jadi kita sudah tentang pendahuluan, kita sudah tentang pengertian keluarga. Tipe yang terakhir hari ini adalah tentang fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi afektif. Jadi ada dua fungsi nanti yang akan kita pelajari ini adalah fungsi menurut Friedman dan fungsi menurut Weyako. Ya. Kalau Friedman yang pertama adalah fungsi afektif. Apa itu fungsi afektif? Apa? Satu siapa? Nah ini. Fungsi afektif adalah fungsi yang berhubungan dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan keluarga. Jadi kalau ini keluarga dan sakinah mawaddah warahmah, fungsi memang harus wajib ada dalam sebuah keluarga. Kenapa? Kemudiannya ada saling mengasuh, asing asuh, ada warming, ada saling support antar keluarga, kehangatan harus ada, cinta kasih itu harus ada, ya kan? Terus bagaimana kalau itu saling menghargai antar keluarga? Bagaimana suami dan istri bisa saling menghargai, mengerti tentang kelemahan, kekurangan, kelebihan, kekuatan, kelemahan, apalagi. Dan itu saling menutupi. Karena tidak mungkin dua orang laki-laki dan perempuan itu mesti beda. Namanya justru beda, laki-laki dan perempuan itu beda. Jangan cari yang samanya seperti apa, tidak bisa. Bagaimana ini bisa saling menutupi, angkat. Ada punya pacar di sini? Pacar, punya pacar. Kalian tahu nggak ikatan identifikasi seperti apa? Contohnya dulu. Jangan kan ada ikatan identifikasi. Apa contohnya kira-kira? Yang seperti apa sih? Oh, sampai bisa jadi dasar atau jadi basis kekuatan keluarga untuk fungsi apa itu? Apa ini?
Contohnya apa contohnya? Misalkan ada kalian punya pacar di Rofi ya, luar kota misalkan sendirian, ditanyakan ada cewek cantik, tanya, Mas sudah punya keluarga misalkan? Oh belum. Nah ini adalah tidak ada ikatan identifikasi. Kenapa? Fungsi apa ini? Merupakan sumber energi, ya kan? Karena perceraian, antara remaja itu karena fungsi ini yang bilang ya, itu makanya ada masih ingat bulan mata kedua itu apa? Meningkatkan fungsi. Iya, oke lanjut. Fungsi pertanyaan kedua adalah fungsi sosialisasi. Di bagaimana keluarga tersebut bisa kadang perlu mengenalkan kepada keluarga besarnya, anak-anaknya ini keluarga saya, ini ke paman, ke nenek, ke misanan, ke minduan, sepupu. Tahu minduan kan ini? Sepupu dekat, sepupu jauh itu harus dikenalkan. Terus bagaimana itu belajar disiplin tentang aturan-aturan dalam keluarga itu harus dibentuk di fungsi itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu adalah fungsi. Kalau reproduksi kesukaan cowok-cowok ini ya. Jadi untuk apa namanya? Meneruskan kasih keturunan, tapi terpotong karena ada kaki. Siapa yang suka reproduksi? Suka ya. Fungsi reproduksi. Itu kan untuk meneruskan garis keturunan. Ya. Nah sekarang katanya kalau pacaran gitu ya, cewek cowok misalkan saya nggak apa-apa nikah sama si dia asal sama dia, karena cintanya lebih besar. Gitu. Ada fungsi yang juga sangat penting dalam sebuah keluarga. Ada papan, sandang, pangan, papan itu harus tercukupi dalam sebuah keluarga. Jangan hanya makan batu, makan kerupuk. Yang penting nikah sama Novi, yang penting nikah sama dia, yang penting nikah sama Kak Papa, yang seperti apa terserah. Makan terus rumput gitu ya. Ngeramban ini ya, jadi cari makanan di karena itu penting dalam sebuah keluarga. Jangan hanya karena cinta buta, gitu ya. Tapi dia tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya. Harus pakai logika. Karena sekarang dipakai. Karena juga kalau di dalam kita ada namanya bibit bebek ya. Itu yang penting harus diterapkan itu. Yang terakhir adalah fungsi pengelolaan kesehatan. Ini juga nanti bisa sebagai apa namanya jasa perawatan kita. Tugas 5 tugas kesehatan keluarga. Yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan. Apalagi yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, jadi ini adalah 5 tugas kesehatan keluarga. Bagaimana keluarga mampu mengenal masalah. Oh ini mati pilek, terus saya tahu mana nih? Ke mana? Ke perawat, ke dokter, atau ke kiai yang ada suhu-suhunya. Itu adalah 5 sekali. Semakin keluarga itu mengerti pengetahuan yang baik tentang kesehatan, semakin baik pula dia dalam mengambil keputusan yang tepat. Setelah itu di perawat, misalkan ada pasien yang stroke pulang ke rumah, mau merawat, mau tidak merawat. Makanya harus ada pengetahuan yang baik dalam keluarga. Ini kita akan lingkungan yang sehat itu seperti toga, tahu toga ya? Tanaman toga tahu? Bukan harus toga ya, tanaman toga. Apa aja di dalam toga? Jahe, dan sebagainya. Itu ya, itu yang harus ada untuk menciptakan bagaimana sih jendelanya, situasi negaranya, pencahayaannya itu juga harus bisa dalam sebuah pemerintahan adalah nah ini mampu memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam masyarakat, ke BP-nya, ke puskesmasnya, atau ke mana
akan menurut treatment. Ada 5. Apa saja? Fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perawat kesehatan. Nah ini sekarang dulu ke ya. Oke, kalau yang pertama kalau jawab dalam fungsi biologis, ya dari produksi, terus sampai ke rekreasi. Ya, apa syaratnya? Untuk bisa monitor ini, untuk kebutuhan biologis, namanya fertilitas, kesehatan genetik, bagaimana perawatan selama hamil. Karena sekarang juga banyak yang jangan sampai di stunting, gitu ya. Maka di sini juga penting perilaku mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga makan perawatan. Itu juga sangat untuk bisa memenuhi kebutuhan atau fungsi biologis. Nah, ini juga tentang fungsi ekonomi sama ini. Jadi harus ada sumber penghasilan. Jangan sampai kepala keluarganya tidak bekerja. Karena ini fungsinya penting dalam sebuah keluarga. Apa syaratnya? Ya jelas mampu, punya pengetahuan, punya keterampilan, dan jangan sampai dilupakan dengan tanggung jawab. Punya uang, dapat gaji, habis untuk judi misalnya. Jadi dia tidak bertanggung jawab pada keluarganya. Itu penting tanggung jawab. Fungsi keluarga yang untuk adalah fungsi logis. Nah ini juga sangat penting dalam keluarga. Bagaimana bisa menciptakan anak-anak yang punya perilaku yang baik, punya mental yang baik di sini bentuknya. Apa syaratnya? Emosi orang itu harus stabil. Diri marah itu jangan. Harus punya ada tempatnya. Kapan marah, kapan apa harus tahu. Yang kedua, perasaan anak harus baik. Bisa memang. Dan kemampuan dalam mengatasi stres atau krisis. Bagaimana coping keluarga itu baik. Siapa? Saya itu kan dari orang tua. Semakin baik kondisi keluarga, ya semakin baik pula mental dari orang tua. Ada yang merasakan tidak baik dalam keluarga karena suka marah-marah semuanya, atau tetangganya lah, tetangganya misalkan dan takut, digigit takut, ya itu kenapa? Sering gimana? Jangan gitu, jangan situ, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Nah akhirnya apa? Masuk ke bawah alam sadar sehingga jadi penakut. Mau gini, mau gitu. Terus ada fungsi edukasi tentang pendidikan. Ya, maka wajib orang tua juga bukan hanya di sekolahan, ke tempat ngaji, itu enak orang tuanya. Kalau tidak bisa, silakan guru ngajinya. Kalau tidak bisa sekolah, silakan guru sekolahnya. Itu adalah tugas dari orang tua tentang fungsi edukasi. Apa syaratnya? Ya harus pintar orang tuanya, banyak belajar, banyak membaca, baik itu ngajinya, baik itu di sekolahnya. Jangan hanya diserahkan ke guru ngajinya aja, ke guru sekolahnya aja. Tapi bagaimana orang tua juga bisa tetap mengulangi di rumah, belajar ini, ya kan, meningkatkan kemampuan anaknya. Ini yang terakhir, fungsi sosio-kultural. Ini tentang transfer nilai-nilai dengan perilaku, tradisi, dan juga bahasa. Maka saya tadi bilang, lahir di Madura pasti bisa jalan. Ada sini Madura nggak bisa baca Madura? Ini saya ini bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris, bisa ya? Nah, kamu Inggris ini kamu Inggris. Apa syaratnya? Harus punya beri contoh. Misalkan suruhnya sholat, ada adzan, orang tuanya masih bukan hafi, tapi nyuruh anaknya, nah sholat misalkan dia jangan. Itu adalah yang dilihat di mana? Banyak. Coba di sini. Dan harus diperhatikan. Terima kasih. Saya tanya dulu tentang tipe keluarga tadi. Kalau yang tipe keluarga diet
itu apa pengertiannya? Ya, Nah, suami tantangan. Oke. Kalau yang extended family, keluarga, apa pengertiannya besar gitu? Terdiri dari ayah, ibu, anak ditambah dengan kakek. Oke. Kalau fungsi afektif, komponennya 3 ada apa aja? Fungsi afektif ya, salah ada ikatan identifikasi. Kan ada 3 tadi ya, apa? Apa? Ini ada kasih sayang, cinta kasih, ya kan? Terus ada saling menghargai, dan ikatan identifikasi. Ada lah dalam tipe. Nah, ini adalah tugas baca berkata menurut PP nomor 13 tahun 94. Nanti cari mungkin pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas saya akan kalian tentang itu. Ada lagi fungsi keluarga menurut PP. Pertemuan yang nanti kalian. Renanya kan? Ayo silakan yang tanya. Oke. Kalau nggak ada yang saya ditanyakan kembali, saya mungkin akhiri untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang struktur keluarga. Jadi ada 4 struktur keluarga, ada peran, komunikasi, nilai dan kekuasaan. Nah ini mungkin juga tempat bagaimana keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini.